Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Azhara dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, NIM 240102034. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas video UTS pada matkul psikologi pendidikan. Jelaskan apa yang dimaksud psikologi pendidikan. Berdasarkan pendapat Barlow, psikologi pendidikan merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Sementara itu, Whittington menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. Jelaskan urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik atau calon pendidik. Menjadi pendidik yang menjalankan perannya sebagai pembimbing tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku orang-orang sekitarnya. Muhyiddin Syah mengatakan bahwa di antara pengetahuan yang perlu dikuasai guru dan calon guru adalah pengetahuan psikologi terapan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar peserta didik. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali seperti semula lagi. Contohnya, bayi yang lahir dengan panjang 50 cm setelah dewasa menjadi 150 cm tidak akan kembali lagi. Sementara itu, perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan atau kematangan yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan kognitif, bersifat holistik, mencangkup peningkatan dalam kemampuan dan keterampilan. Contoh, seorang anak mulai berbicara dari hanya bisa mengucapkan kata-kata hingga mampu menjadi sebuah kalimat. Apa yang Anda pahami tentang belajar? Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap melalui pengalaman. Pembelajaran formal atau interaksi dengan lingkungan. Proses ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga mencangkup pengalaman sehari-hari, eksperimen, observasi, dan refleksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.